Halo semuanya, balik lagi di King Ripan. Kali ini Ripan bakal ngebahas satu motor sport pairing 150cc yang paling hina. Sebelum Ripan minta kalian buat nebak motor apaan yang Ripan maksud, pasti udah ketebak duluan. Pertama ada di judul dan ada di thumbnail, CBR 150R. Emang kalau misalkannya ngomongin tentang kekocakan ini motor mah kagak bakal ada akhirnya dah. Mulai dari tampilan, dari fitur, dari tenaga, dari power, semuanya dah. Segala aspek dan faktor ini motor emang paling kocak, paling lawak kalau misalkannya mah kita bandingin dengan kompetitor. Tapi kenapa ini motor begitu lawak dan kocak? Pokoknya main nama itu dah, pokoknya mah ye. Tapi yang bikin nambah kocaknya sih karena kenapa ini motor masih laku gitu ya. Bahkan terbilang relatif paling laku di antara kompetitornya. Yang padahal mah ini motor paling kocak, kan aneh gitu ya. Tapi ya kenapa ini motor malah jadi bulan-bulanan netizen? Apa bener CBR 150R ini DOHC kok DOHC, tapi kayaknya mah serasa SOHC dah pokoknya mah. Tapi kenapa ini motor malah hujan-hujat nasibnya dibanding kompetitor? Hal yang paling dasar yang bakal Ripan bahas adalah pada bagian mesin DOHC, tapi performa udah kayak Pega ZR. Yang padahal mah kalah baik juga dah tuh sama si Pega ZR. Honda CBR 150R 2023 menggunakan mesin DOHC klotok kocak 149cc, menghasilkan tenaga maksimal cuman 16 HP doang. Bayangin, mahal-mahal ribet-ribet pakai DOHC, tenaganya cuma 16 HP doang. Beda dikit sama Perza Koperasi, 16 HP pada 9.000 RPM dan torsi 14,4 Nm pada 7.000 RPM. Yes, kilas emang angka ini terlihat oke dah. Sampai lu pada kalau misalkannya lihat ini ama kompetitor. Nah ini yang bagian suram bagi user CBR 150R kalau misalkannya udah nggak bisa nerima fakta. Kalau misalkannya mah mimpi buruk ada pada bagian mesin nih motor. Kalau misalkannya baik kita bandingin sama si kompetitor. Ya lu pada mungkin bisa ngerosting ngata-ngatain si lele ya motor mesin purba, tapi tenaganya mah masih jauh unggul. Honda CBR memiliki power 16,8 HP di torsi maksimal 14,4 Nm, sedangkan R15 dan GSX udah ada di angka 19 HP. Malu-maluin DOHC malah serasa sama SOHC, bukan malah serasa tapi malah kalah sama si SOHC. R15 kopong. Padahal kalau misalkannya kita lihat si R15 ini tuh SOHC, sedangkan CBR 150R udah DOHC. Bayangin mahal-mahal dua noken, tenaga malah kocak lawak. Lagian ngapain juga dah nih Honda kepikiran bikin DOHC kalau misalkannya bayangnya powernya masih segitu-gitu baik. Jadi kalau misalkannya banyak orang yang ngomong gitu ya, salah satu penyebabnya adalah tuning mesin yang emang lebih fokus ke efisiensi bahan bakar daripada performa, kata orang-orang mah gitu ya. Tapi kalau misalkannya kita lihat baik ini motor pengen kencang tetap baik harus dibetot dah ini kabel gasnya. Yang kalau misalkannya dah motor dibetot ujung-ujungnya juga udah pasti nyedot bahan bakar, pasti boros. Ama-ama aja baik bohong ya. Lalu kalau misalkannya kita lihat ini menjadi salah satu signatur, dan ini kita masih ngomongin pada bagian mesin si CBR klotok si Hello Kitty kata orang-orang mah ya. Suara klotok di mesin DOHC udah lemot mahal-mahal pakai DOHC, suara klotoknya dah kayak ada gamelan prasmanan dalam mesin. Terutama kalau misalkannya kita denger pada saat idle ya, banyak orang yang ngomong dan ini udah bukan rahasia umum, pastinya udah pasti menjadi keresahan. Jadi kalau misalkannya kita ngomong ini kita pakai knalpot racing ditilang sama polisi, ini kenapa ini CBR pakai knalpot racing Pak? Ini kalau misalkannya kita pakai knalpot standar nih ya Pak, mohon maaf Pak, mesinnya malah berisik. Ya kalau misalkannya kita lihat bukannya bangga pakai DOHC malah ribut baik sama suara klotoknya kocak. Ya Honda mah bilang ini normal, tapi coba deh kompetitor R15 dan GSX gak ada tuh suara aneh-aneh kocak dah kayak Hello Kitty mendesah kayak gini. Emang Honda sendiri mengklaim bahwa suara ini berasal dari tensioner rantai kampret yang emang punya karakter yang unik. Tapi kalau misalkannya ini udah bikin penggunanya risih, buat apa ini masih bisa dibilang wajar? Bukan masalah pada bagian mesin DOHC Hello Kitty lemot dengan suara berisiknya. Suara berisik kagak hanya ada pada bagian mesin, yang menjadi ciri khas motor Honda bukan hanya di CBR 150R baik. Semua motor Honda yang pakai rantai udah pasti ada suara rantai berisik. Gemericik udah kayak gamelan, rantai yang berisik. Banyak pengguna CBR 150
150R mengeluhkan suara krek 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 keluar dari rantai. Terutama kalau misalkannya jarang dilumasi atau jarang dikasih pelumas dah tuh pada bagian rantai. Jadi buat lu pada yang punya CBR 150R ganti bae pakai CVT Vario dah tuh rantai biar agak berisik. Selain ini nih, lu pada harus sering beli-beli pelumas rantai. Kalau misalkannya mah kagak siap-siap dah, ini malah jadi pusat perhatian. Kembali lagi kalau misalkannya mah ditilang, pokoknya mah motor CBR 150R halal hukumnya lu pada pakai knalpot racing. Kalau misalkannya mah ditilang, ini kenapa CBR pakai knalpot racing? Pertama karena suara mesin berisik, yang kedua karena suara rantai juga berisik. Lengkap udah, knalpot berisik, semuanya serba berisik dah ini motor. Turun juga ntar orang-orang bakal nambah berisik gara-gara ini motor dikejar malah ngelamain di jalan negara lemot. Kalau misalkannya mah touring, nyaman sih nyaman. Tapi kalau misalkannya bikin lemot mah bikin orang nunggu lama. Ya kalau misalkannya mah kita lihat ini nggak identik dan nggak sefanatik si R15 dan GSX R150 yang sepertinya suara rantainya mah agak sebrutal si CBR. Honda CBR 150R terkesan lebih rewel soal perawatan rantai. Lagi-lagi bikin pengalaman pengguna kurang-kurang. Udah itu mah gak usah dibahas, lu pada udah ngerti. Selain permasalahan pada rantai dan mesin, ini pada bagian ngomongin desain. Ini, aduh, udah ilah. Mungkin Honda ngiranya kagak apa-apa dah biar orang-orang bisa ngerasain big bike feel pada mesin 150cc. Keluar dah ini kalau misalkannya udah ngomongin desain mah udah dah. Banyak yang bilang CBR 150 ini cuma tiruan murah dari CBR 250RR. Memang secara tampilan motor mirip ini emang identik, tapi di sisi lain juga ini menjadi bahan ejekan buat netizen. Ini, aduh nih Honda terlalu memanfaatkan target pasar market Indonesia yang emang mementingkan tampilan. Tapi kalau misalkannya mau udah gini baik mah udah berlebihan ini Honda. Kagak bisa dah kita normalisasi, bukan gimana? Kasihan user CBR 250RR mahal-mahal beri motor 80 juta malah disamain sama si CBR 150 DOHC Hello Kitty Kloto. Kalau misalkannya mah kita bandingin sama si R15 V4 yang punya desain lebih agresif dan unik, Honda CBR 150R jadi terlihat kurang spesial, terlalu identik dan terlalu mirip. Mungkin ya Bang Riban R15 juga kan sama kayak R Gen series, tapi ada signatur tersendiri. Meskipun sama-sama kopong sih. Lalu kalau misalnya kita lihat ini sport pairing yang paling kocak, yang paling lawak, riding style yang nanggung. Ini udah pakai motor tapi udah kayak jualan gerobak pakai cuanki. Maksudnya jualan gerobak cuanki pakai motor, tapi posisi stangnya tidak terlalu menunduk atau bahkan sama sekali kagak nunduk. Ya klaim Honda mah ini kan motor buat fun to ride, tapi ini motor sport pairing pak. Ngapain juga dah kita mah fun to ride dan dah ilang. Kagak ada nilai jualnya dah nih motor selain dari fanatik stresnya dah ini mah. Capek dah pokoknya mah. Ya emang ini enak buat perjalanan jauh, tapi buat gaya ini malah kayak posisi riding CBR 150R ini emang kurang mendukung kompetitor seperti R25. Maksudnya R15 menawarkan posisi yang emang lebih sporty, apalagi GSX yang nunduknya udah kayak siap-siap diurut kalau misalkannya udah pakai dani motor. Ini kan sport pairing pak, ngapain kita pengen nyaman-nyaman pakai sport pairing? Esensinya kagak ada, intinya mah gitu. Jadi buat sebagian orang riding style emang lebih santai ini memang nyaman, tapi buat mereka yang cari aura sporty CBR kurang greget. Jadi ya kenapa Honda CBR 150R lebih sering di roasting? Yang pertama, mesin DOHC kok lemot, suara klotok yang mengganggu. Ketiga, suara rantai yang berisik yang bikin repot. Keempat, desain yang emang dimirip-miripin CBR 250RR tapi performa jauh di bawah, yang emang bisa dibilang versi lightnya dah. Dan terakhir, riding capek dah, riding style yang emang nanggung. Meskipun punya sedikit kelebihan seperti efisiensi bahan bakar, udah itu baik. Brand Honda yang emang udah kuat, udah itu baik. Kekurangan ini tetap menjadi CBR 150R menjadi bahan kritikan di kalangan netizen anak otomotif, apalagi di forum-forum pengen beli apa kagak. Ya buat pondasi hotel udah ada beli di motornya. Meskipun rangkanya juga udah dah kebanyakan kalau misalkannya mah kita sebutin semua.